Shalom Mama dan saudara-saudari semua. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai surat 2 Petrus. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Yonatan Aribabatepa. Nama saya Linda Nunifai. Kitab 2 Petrus A. Bagian pendahuluan. Surat 2 Petrus merupakan surat dalam kitab Perjanjian Baru yang ditujukan kepada umat Kristen yang sedang bingung dengan pengajaran sesat yang dibawakan oleh guru-guru palsu. Penulis menentang akan ajaran-ajaran sesat tersebut dan mendorong pembaca untuk bertumbuh dalam pengajaran Yesus Kristus. Penulis juga mengarahkan agar kita harus tetap berada dalam jalan kebenaran karena Tuhan telah mengajarkan kepada kita janji-janji berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dapat dilihat dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 4. B. Bagian isi. 1. Penulis kitab. Penulis surat 2 Petrus adalah Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 1. 2. Tempat penulisan kitab. Pada umumnya diasumsikan bahwa Petrus menulis surat ini di Roma. 3. Tahun penulisan kitab. Surat 2 Petrus ditulis setelah suratnya yang pertama pada tahun 80 atau 90 Masehi. Surat 2 Petrus juga ditulis setelah surat Yudas sekitar tahun 100 Masehi. Dari surat itu, surat 2 Petrus ditulis sekitar tahun 110 atau 125 Masehi. 4. Penerimaan kitab. Surat 2 Petrus diterima dalam kanon Perjanjian Baru. Surat ini diterima sekitar abad ke-4 dan abad ke-5. 5. Tujuan penulisan kitab. Petrus menulis kitab 2 Petrus dengan tujuan agar pengajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu, jemaat Kristen tetap kuat, bersatu dalam iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Keenam, konteks pergumulan kita. Dalam surat 2 Petrus ini menjelaskan tentang jemaat yang sedang bingung dengan ajaran sesat yang dibawakan oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu mengajarkan tentang hal-hal yang bertentangan dengan pengajaran-pengajaran Yesus dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena mereka berkata, pengajaran ini sudah diajarkan sejak dahulu, tapi Yesus belum juga datang. Dan menurut mereka para nabi perjanjian lama salah menafsirkan penglihatan mereka. Oleh karena itu, nubuat-nubuat tentang kedatangan Tuhan kembali dipercaya. Mereka juga berkata bahwa kedatangan Tuhan hanyalah imajinasi semata. Oleh para nabi dan guru-guru palsu itu menyangkal kenyataan kedatangan Yesus pada masa depan. Karena guru-guru palsu itu berpikir bahwa tidak ada lagi pengharapan akan kebangkitan secara harfiah seperti yang dipegang oleh mayoritas orang Kristen mula-mula. Dengan sikap dari pengajaran para guru palsu yang bertentangan dengan pengajaran Yesus, penulis kitab ini menyerang guru-guru palsu itu dengan menyebut mereka dengan sebutan orang-orang jahat yang dalam kehidupan mereka yang bertentangan dengan pengajaran Yesus, yaitu ajaran sesat, menyiarkan cerita-cerita isapan jempol, menuruti hawa nafsu yang rendah, penghujatan, keangkuhan, berfoya-foya, persinahan, keserakahan, pencabulan, dan penipuan. Dari apa yang sudah dikatakan oleh guru-guru palsu itu, penulis menerangkan bahwa semua
orang harus tetap ada dalam jalan kebenaran, karena jalan setiap kehidupan orang-orang Kristen akan mencapai tujuan tertentu, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Itulah jalan kebenaran yang ditempuh oleh penulis juga. Dengan yang sudah dianggap oleh guru-guru palsu tentang kedatangan Yesus itu tidak benar, dari tuduhan ini penulis menampilkan jati dirinya sendiri sebagai saksi. Permulaan itu ia menyatakan bahwa secara pribadi ia menyaksikan pemuliaan Yesus dan mendengar Allah Bapa berkata kepada Yesus, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Penulis juga menjelaskan bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Penulis juga mengambil firman dari Markus 9 ayat 2 hingga pada ayatnya yang ke-8 sebagai nubuat tentang kedatangan Yesus kembali. Dari pernyataan ini, penulis yakin setiap orang yang membacanya mengerti peristiwa pemuliaan itu menjadi suatu bayangan akan kedatangan Tuhan di masa depan. Penulis hendak mengatakan bahwa Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung itu suatu ketika akan datang kembali. Penulis juga secara mendasar merespon ejekan-ejekan itu dengan dua cara, yaitu yang pertama, penulis menegaskan kebinasaan bagi orang jahat pada hari penghakiman Tuhan teristimewa terhadap para pengajaran sesat itu. Yang kedua, penulis menyatakan bahwa sejak dunia dijadikan, keterlibatan Allah itu terbukti ketika pada masa Nuh orang berbuat jahat. Lalu Allah membinasakan mereka kecuali Nuh dan keluarganya. Keterlibatan Allah terhadap sejarah ini berlangsung terus hingga langit dan bumi ini serta semua yang ada di dalamnya lenyap. Penulis memberi dua jawaban tentang tertundanya kedatangan Tuhan, yaitu yang pertama, perhitungan waktu Allah berbeda dengan perhitungan waktu menurut manusia. Sesuai dengan di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Yang kedua, penunda kedatangan Tuhan memiliki maksud, yaitu supaya semua orang berdosa bertobat sebelum mereka juga dibinasakan. Penulis juga mengatakan bahwa Allah menghendaki agar semua manusia beroleh selamat, tetapi keselamatan itu harus disambut dengan pertobatan. Yang ketujuh, struktur garis besar kitab. Secara garis besar, surat 2 Petrus mengajarkan tentang adanya ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang membingungkan umat Kristen. Dengan adanya pengajaran sesat ini, Petrus mengarahkan semua orang Kristen untuk selalu percaya dengan janji-janji Yesus Kristus dan selalu ada dalam jalan kebenaran dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Petrus juga menentang pengajaran dan menyebut mereka dengan sebutan orang-orang yang jahat. Petrus juga menegaskan kepastian akan kedatangan Yesus Kristus akan terjadi pada waktunya. Yang berikut bagian C, penutup. Dengan surat 2 Petrus menjelaskan tentang pengajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang bertentangan dengan pengajaran Yesus. Petrus menegaskan agar semua orang percaya dengan pengajaran Yesus Kristus karena kehidupan orang Kristen adalah jalan yang menuju suatu tujuan tertentu, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menghendaki agar semua orang beroleh selamat, tetapi keselamatan itu harus disambut dengan pertobatan. Demikian hasil presentasi kami, dan demikian hasil presentasi dari kelompok 16. Kami ucapkan terima kasih.